Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Alkitab juga katakan sebenarnya kasih yang diterapkan di dalam agama Kristen itu adalah kasih yang berasal daripada Allah sendiri. Jadi standar kasih yang diajarkan oleh Alkitab kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih berdasarkan kehendak Allah, bukan kasih semaunya kita. Bukan kasih sesuka hatinya kita. Kalau kita senang dengan si A, maka saya akan mengasihi si A. Kalau saya suka dengan si B, maka saya akan mengasihi si B. Tidak demikian. Mengenai sabar, mengenai mengendalikan diri, mengenai belajar untuk memahami orang lain, mengenai belajar memaafkan orang lain, itu juga diajarkan di dalam agama Kristen. Dan seperti biasa sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ke 22 begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Nah sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Jadi biasanya kemana-mana bertiga. Dan saya nomor satu itu yang saya tanamkan kepada anak-anak itu berharap kepada yang namanya Tuhan. Jadi pada saat saya berpindah keyakinan, saya kasih tahu juga ke mereka. Tapi saya sama sekali nggak pernah mengajak mereka untuk masuk Islam. Saya tetap antar mereka ke gereja, saya tetap kegiatan-kegiatan mereka tetap saya bantu. Saya konsultasi dengan salah satu ustadz yang satu di Al-Jambari, Masya Allah beliau yang membimbing dari awal saya masuk Islam. Alhamdulillah sampai saat ini, kalau waktu itu pertanyaan-pertanyaan saya awal banyak saya lemparkan ke beliau, dan beliau cuma pesan satu sama saya waktu itu, Islam itu lebih kasih daripada yang lain. Islam itu harus lebih bisa menunjukkan bahwa kamu masuk Islam, kamu menjadi lebih baik, kamu menjadi lebih baik, menjadi lebih kasih, lebih sabar, lebih ini. Itu yang saya pegang. Jadi kita tidak boleh mudah menjudge orang, kita tidak boleh mudah, karena Islam itu agama kasih. Beliau sampaikan kepada saya waktu itu. Jadi keseharian saya perlakukan mereka seperti biasa. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan sebenarnya dalam durasi panjangnya beliau ini berbicara panjang lebar terkait dengan kesaksiannya yang sekarang sudah memeluk agama Islam, dan bagi saya itu sah saja. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah beliau menerima sebuah pengajaran bahwa agama Islam adalah agama yang kasih. Nah saya mau menggunakan ucapan seperti ini untuk menilai ucapan-ucapan yang selama ini disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni terhadap iman Kristen. Teman-teman bisa memperhatikan video-video sebelumnya, bahkan pernah Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa umat Kristen itu sama dengan setan. Ia juga mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu telah diubah, telah dipalsukan. Bahkan ia juga pernah berkata, silakan kalau umat Kristen merasa tersinggung, silakan laporkan saya kepada Yesusmu, kan dia Tuhan. Nah teman-teman sekalian, menggunakan ucapan yang disampaikan oleh beliau yang sekarang sudah menjadi mualaf ini sebagaimana tadi sudah kita tonton sama-sama, maka tentu saja apa yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ini saya menjadi bertanya-tanya, lalu kalau agama Islam itu adalah agama yang kasih, ketika selama ini Ustadz Yahya Waloni menyampaikan pengajaran, apalagi ketika ia mengucapkan ucapan-ucapan yang serampangan terhadap iman Kristen itu pada saat beliau berceramah, yaitu Ustadz Yahya Waloni berceramah. Ini kalau menggunakan model penalaran ataupun statement dari ibu yang sekarang sudah menjadi mualaf ini, lalu itu ajaran dari mana Pak Ustadz Yahya Waloni? Dan saya berharap sekali ucapan yang disampaikan oleh seseorang yang sudah menjadi mualaf dalam bagian ini akan didengar oleh Ustadz Yahya Waloni, karena menurut beliau yang sekarang sudah menjadi mualaf ini, agama Islam adalah agama yang kasih. Tetapi kita melihat selama ini ketika Ustadz Yahya Waloni berceramah, yang ia sampaikan apalagi kalau topiknya terkait dengan iman Kristen, maka teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya. Ya, terlalu banyak ucapan-ucapan yang serampangan yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni terkait dengan iman Kristen. Nah kemudian teman-teman sekalian, tadi beliau juga mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang lebih kasih daripada yang lain, sekalipun yang lain ini masih bisa ditafsirkan dalam berbagai macam. Tetapi mari kita melihat apakah di dalam agama Kristen juga
adalah agama yang kasih ataukah seperti apa? Dan kalau agama Kristen adalah agama yang kasih, kasihnya seperti apa? Nah teman-teman, dalam banyak ayat di dalam kitab-kitab Injil khususnya, terlalu sering Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kamu para pengikutku harus mengasihi setiap orang yang ada di sekitarmu seperti diri kamu sendiri. Bahkan teman-teman bisa memperhatikan dalam kitab Injil Matius ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bahkan juga dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman sekalian, di dalam agama Kristen pun juga kasih itu dijunjung tinggi. Bahkan terlebih lagi Allah sendiri yang mengasihi dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang pada akhirnya percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih yang luar biasa, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa agama Kristen pada dasarnya berpedoman pada Alkitab adalah agama yang kasih. Standar kasih, pedoman kasih, keteladanan dalam hal mengasihi dikatakan juga dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 bahwa barang siapa berkata mengenal Dia yaitu Allah, maka harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Artinya, teladan utama dalam hal kita mengasihi orang lain, memperlakukan orang lain, bersikap terhadap orang lain, itu mengikuti keteladanan yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah agama Kristen berdasarkan Alkitab adalah agama yang kasih. Mungkin dalam kehidupan ini kadang-kala kita akan menemukan orang-orang yang memang hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau, hidupnya tidak seperti yang Tuhan kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang dicatat dalam Alkitab. Itu kesalahan personal, tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kualitas kasih dalam agama Kristen. Karena pada dasarnya Alkitab telah memberikan penegasan bahwa kasihilah sesama manusia seperti diri kamu sendiri. Dan Alkitab juga katakan kasih itu berasal daripada Allah. Karena itulah kasih yang hendak kita terapkan kepada orang lain ialah kasih yang berasal daripada Allah. Karena itu teman-teman sekalian, ketika tadi beliau memberikan sebuah kesaksian bahwa di dalam agama Islam kemudian beliau jauh lebih sabar, jauh lebih menahan diri. Bagi saya sih kalau itu pengajaran dalam keyakinan yang sekarang silakan saja, tetapi hal yang demikian pun juga sebenarnya diterapkan di dalam agama Kristen. Dan teman-teman masih ingat apa yang tercatat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ke 23 tentang buah-buah roh. Bagian pertamanya adalah kasih, bagian terakhirnya adalah penguasaan diri. Jadi kalau kemudian beliau menerima sebuah pengajaran bahwa dalam agama yang sekarang jauh lebih hidup lebih baik, ya bagi saya sih silakan saja, tetapi juga jangan lupa bahwa hal-hal yang demikian juga terdapat dan diajarkan di dalam keyakinan kami orang Kristen. Terima kasih, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.